Hai Kak Angel. Gimana kabarnya Kak hari ini Kak? Bagus dong, selalu bagus Kak Lina. Bagus selalu. Karena ada Tuhan Iya. Yesus Kak. Kita hari ini ditemenin sama pemain musik kita Kak. Siapa namanya Kak? Kak Kak Janet. Janet. Iya. Tapi gimana dengan adik-adik Kak? Kita sapa Sapa dulu ya, yuk. Kak, ya. Yuk. Halo Satu, adik-adik. 1, 2, 3. Halo Halo, adik-adik. Kok nggak ada suaranya Iya ya? Kak, kurang kali ya Kak ya? Iya, tadi Kita Kak sapanya Lina ya. waktu pertama kali juga nggak kedengaran Iya, suaranya kedengeran ya, Kak, ya? adik-adiknya ya. Kita sapa lagi Yuk, ya. kita sapa lagi. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Nah, ini baru ya, Kak, semangat ya. Adik-adiknya Kak. semuanya udah pada berdiri mau puji Tuhan Iya ya Kak nih. ya. Nah, tapi Kak, kalau mau puji Tuhan boleh nggak sih Kak sambil minum, sambil makan gitu Kak? Gak boleh Nggak boleh ya, lah, Kak, ya? kita kan Semua mau ditaruh ya, Kak, ibadah, bukannya mau nonton bioskop Kak. Iya, betul Kak. Iya, semua harus siap memuji Memuji Tuhan. Terus Kak, ini kita pakai ada angka-angkanya nih Kak. Iya nih, kakak juga bingung Ini kenapa. kita temanya hari ini apa Kak? Iya, kakak juga Mau bingung. berhitung? Kayaknya kita baru tahu nanti deh Kak, kalau kita Oh. udah dengerin firman Tuhan. Iya, baik-baik. Yang pasti sekarang kita mau belajar berhitung dulu Oke, Kak. berhitung ya Kak ya? Kita belajar berhitung, pakai lagu tapi Kak. Pakai lagu boleh Kak? Masih ingat gak Kak judulnya? Masih ingat Kak yang ada bahasa Inggrisnya kan ya? Iya betul. Yuk Kak Janet, kita mau nyanyi 1, 2, 3. Siapin tangannya ya adik-adik ya. One, two, three. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you all. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Wah, Seru ya Kak Seru. ya? Kita belajar berhitung sama-sama adik-adik ya iya semua Kak. betul. Nah Kak, sebelum kita mulai ibadah, kita mesti Berdoa dulu, Nah, Kak. sebelum berdoa, kita mau angkat pujian. Segala puji. syukur. Sikap doanya udah yang baik, gak boleh main-main lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Lipet tangannya, ikutin Kalina berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan buat kesempatan yang telah Tuhan berikan yang telah Tuhan berikan buat kami pada pada hari ini. ini. Tuhan, hari ini kami kami akan akan memuji memuji dan memuliakan namamu karena Tuhan segala segala puji, hormat, dan hormat syukur, dan syukur hanya bagimu. hanya bagimu. Kiranya Tuhan, Kiranya Engkau mau pimpin, Kau mau pimpin sekolah minggu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, Biarlah Roh Tuhan, Kudus-Mu Roh Kudus-Mu senantiasa hadir senantiasa di hadir tengah-tengah kami. di tengah-tengah Terima
Terima kami. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, harusnya habis berdoa lebih Puji Tuhan. semangat Iya, dong, puji Tuhan, Kak lebih ya. semangat lagi ya Kak ya. Coba kita mau nyanyi yang lagu yang waktu drama kemarinnya itu, Kak. Pada masih ingat nggak ya? Mestinya masih ingat Kak, kan sering dinyanyiin ya Kak ya. Iya, tapi gayanya juga masih ingat nggak nih kira-kira nih? Kita mau lihat ya Kak ya. Yuk, kita sambil kita coba ya, Kak. Iya, boleh, Ayo, Kak. kita mau nyanyi Pujilah Tuhan. Semua pakai gerakan ya Kak ya. Iya, harus dong. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerahnya bagiku. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerahnya bagiku. Wah, hebat-hebat ya Iya, Kak, Kak, ternyata benar, adik-adiknya masih ingat. Masih ingat Kak adik-adiknya. Semangat lagi Kak. Iya. Sekarang, Kita mau dengerin firman Tuhan. iya, ada apa nih dengan Iya, angka-angka dengan ini nih angka-angka Kak ya ini Kak? ya. Yuk, kita udah penasaran nih Iya Kak. Kak. Sebelum dengerin firman Tuhan, Kita mau doa dulu berdoa nih dulu. Kak. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kau sudah pimpin. Kau sudah pimpin Puji-pujian kami. puji-pujian kami. Layakkanlah Layakkanlah puji-pujian kami puji-pujian kami agar menjadi dupa agar menjadi dupa yang harum yang di harum hadapanmu. di hadapanmu. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Beri hikmat, Beri hikmat, Kak Dede, Kak Dede, yang
akan memberitakan firman-Mu. Biar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan menanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Kak, sekarang waktunya kita duduk diam. Ya, Kak, ya. Iya, duduk Kita diam mau dengan panggil firman Tuhan. Kita mau panggil Kak Dede ya, Kak. Ya, Kak, ya. Gimana sih, Kak? Itu Kak udah siap, Iya. Kak. Yuk. Yuk kita yuk. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dede. Kali ini kakak mau menyampaikan firman. Nah, sekarang kakak mau adik-adik yang sudah bisa baca ataupun yang sudah bisa menulis boleh siapin Alkitabnya. Kalau sudah, yuk. Sekarang kakak mau menyampaikan sesuatu nih. Kakak udah ada gambar. Di perbatasan Samaria sama Galilea ada beberapa gubuk-gubuk. Nah, di gubuk-gubuk itu tinggal 10 orang. Mereka dikucilkan sama orang-orang. Kenapa ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Kok 10 orang ini dikucilkan ya? Mereka itu nggak boleh tuh kumpul sama keluarganya, nggak boleh juga kumpul sama teman-temannya. Jadi mereka benar-benar di tempat yang istilahnya jauh dari kota sama desa. Jadi mereka nggak boleh masuk ke desa ataupun kota mereka. Ada yang tahu nggak? Ternyata mereka itu sedang sakit. Sakitnya apa ya? Oh, mereka sakit kusta. Pada zaman itu, sakit kusta itu dianggap penyakit yang menular dan najis. Jadi mereka nggak boleh kumpul sama orang-orang. Nah, yang berhak mengatakan kalau mereka itu sakit kusta ataupun mereka itu sembuh, itu adalah imam. Jadi mereka tidak boleh, seperti kakak bilang tadi, mereka dikucilkan dan tidak boleh kumpul dengan keluarga ataupun teman mereka. Sampai suatu hari Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus lewat tuh di tempat ke-10 orang ini yang tinggal. Yuk, buat adik-adik yang sudah bisa baca, kita siapin Alkitabnya. Kita buka di Lukas 17. Kalau sudah, kita baca ya adik-adik dari ayat 11 sampai 14. Waktu Tuhan Yesus lewat nih, mereka ngapain ya? Kita baca ya, Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Oh, sampai ayat 13 aja. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang sakit kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, jadi waktu Tuhan Yesus lewat tempat mereka tinggal itu, mereka melihat dan mereka dari jauh tuh udah berteriak kepada Tuhan Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Loh, kok mereka nggak deket-deket aja ke Tuhan Yesus? Karena apa ya? Karena yang tadi kakak bilang, mereka sakit kusta. Mereka nggak boleh dekat-dekat sama orang. Maka itu mereka dikucilkan sama orang-orang. Nah, kira-kira waktu Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus gimana ya? Mau nggak ya nyembuhin? Kenapa sih mereka teriak-teriak ke Tuhan Yesus? Ternyata mereka sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Dan mereka sudah mendengar perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Jadi mereka berteriak, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami." Wah, Tuhan Yesus waktu mendengar dan melihat mereka, kasihan. Dan Tuhan Yesus bilangnya apa? "Pergi dan tunjukkanlah dirimu ke imam." Loh, kok ke imam, Kak?
kok Tuhan Yesus nggak sembuhin aja mereka? Seperti yang kakak bilang tadi yang pertama, awal-awal. Kalau imam yang berhak mengatakan mereka sakit kusta, dan imam juga yang memeriksa mereka tuh, yang berhak ngasih tahu, oh kalian itu sudah sembuh. Nah, mereka percaya tuh waktu Tuhan Yesus bilang, sana pergi, tunjukkanlah dirimu ke imam. Mereka percaya, bersepuluh ini langsung jalan untuk ketemu imam. Nah, pas panjang jalan tuh mereka periksa, masih ada sakitnya. Terus mereka jalan lagi, periksa lagi, masih ada, belum sembuh. Terus mereka saling liatin ke teman-temannya. Temennya liatin, kamu masih ada juga tuh di situ, masih ada. Mereka jalan lagi. Pas udah jalan, tiba-tiba, loh, aku sembuh, kata temennya. Coba periksa. Mereka bersepuluh periksa, wah sembuh, iya sembuh. Mereka seneng, mereka 9 orang langsung lari semangat untuk ketemu sama imam. Tapi ada 1 orang nih, dia nggak lari ketemu imam yang disuruh Tuhan Yesus, tapi dia balik lagi. Dia balik ketemu siapa? Ketemu Tuhan Yesus. Dia berbalik terus ketemu sama Tuhan Yesus, terus tersungkur di dekatnya Tuhan Yesus. Kali ini bapak ini berani deket-deket sama Tuhan Yesus. Dia tersungkur dekat Tuhan Yesus, terus dia ngapain? Bilang terima kasih ke Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Ya, sekarang kita buka lagi ya, sekali lagi ayat. Kita baca Alkitabnya. Di Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus nanya, kalian kan tadi 10 nih, terus yang 9 orang mana? Kok cuman kamu yang datang? Ternyata yang datang dan mengucap syukur dan mengucap terima kasih ke Tuhan Yesus berapa orang adik-adik? Cuman 1. Yang 9 tadi kemana? Mereka lari dengan semangat untuk ketemu imam. Karena apa? Tadi imam yang berhak dan memeriksa mereka untuk mengatakan mereka sembuh. Jadi mereka semangat lari ke imam. Hanya 1 orang bapak yang kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Nah, gimana dengan adik-adik? Nih, misalnya adik-adik dapat hadiah nih dari papa mama. Dibeliin hadiah yang kamu kepengen banget. Aduh, aku pengen banget nih punya mainan ini. Terus mama papa kasih, beliin. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Yang pasti sih kakak yakin kalian akan bilang, terima kasih ya papa, terima kasih ya mama. Iya kan? Tapi pernah nggak kalian lupa? Misalnya nih, oh iya papa mama sudah kasih aku hadiah. Terus udah bilang nih terima kasih ke papa mama. Ada yang lupa nggak ya? Lupa nggak bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus? Lupa nggak bersyukur sama Tuhan Yesus karena apa? Kan yang kasih aku hadiah kan papa mama, Kak. Iya memang, tapi kan Tuhan Yesus yang berkati papa mama. Nah, pernah nggak kalian lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus? Kakak harap sih kalian tidak pernah lupa. Apapun, misalnya berkat apapun, misalnya nih, aku naik kelas. Terima kasih nggak sama Tuhan Yesus karena sudah naik kelas. Aku dapat hadiah. Berterima kasih nggak sama Tuhan Yesus karena sudah dapat hadiah. Nah, kakak harap adik-adik mulai sekarang nggak boleh lagi nih lupa mengucap terima kasih atas berkat apapun yang dikasih Tuhan Yesus ke kita, ke adik-adik. Seperti bapak ini, dia nggak lupa tuh mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan dari sakit kusta. Nah, kakak harap firman kali ini adik-adik dapat mengerti
kalau kita adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kakak juga, kalau misalnya apapun berkat yang dikasih sama Tuhan Yesus, kita jangan lupa selalu mengucap syukur dan berterima kasih ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mengasihi dan memberkati kita. Oke ya? Nah, firman hari ini sampai di sini dulu. Yuk, sekarang kita berdiri, terus kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami untuk selalu ingat berterima kasih kepada Tuhan. Ajar kami untuk bisa dan taat melakukan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, baik kesehatan, juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, yuk kita aktivitas sekarang. Kita mulai dari mencatat. Kalian sudah siapkan Alkitab dan buku catatan kalian? Sip. Yuk, tulis ya tanggalnya 27 November 2022. Tanggal 27 November 2022. Lalu untuk judulnya 10 orang pusta. 10 orang pusta. Bahannya dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lalu untuk ayat hafalannya diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13. Yuk kita buka Alkitabnya dari 1 Tawarik. Tawarik itu ada di Perjanjian Lama. Jadi di bagian depan ya adik-adik. 1 Tawarik pasal 29 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sekali lagi ya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Oke, yuk kita rapikan Alkitabnya. Kita akan mulai membuat ini adik-adik, hiasan meja. Nah, hiasan meja ini ada tulisannya, I am thankful for. Ya, berarti aku bersyukur untuk. Nah, adik-adik tulis deh semua hal yang adik-adik syukuri. Lalu nanti bisa taruh di meja adik-adik supaya adik-adik bisa ingat selalu bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita mulai ya. Bahan-bahannya kertas asturo 3 warna. Adik-adik bisa warna apa saja boleh. Lalu gunting, marker, stapler, lem, dan double tape. Pertama-tama kita gambar dulu ya adik-adik, gambar bunga di kertas asturo ini ukurannya 15 kali 15. Ya. 15 kali 15, lalu kalian gambar bunga, bentuk bunganya.
bunganya bisa besar-besar atau kecil sehingga banyak nih nanti adik-adik bisa tulisnya. Boleh. Lalu kita buat juga gambar untuk bagian tengah bunga nih, buletannya. Buat ya buletannya di kertas ukuran 6 x 6. Dan yang terakhir, untuk batangnya di bagian belakang, ukurannya 4 dan 29 cm. Oke, setelah adik-adik gambar, adik-adik gunting deh. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini. Yang bunga digunting menjadi ini. Yang bagian bulatnya menjadi seperti ini. Oke, dan batangnya ini. Lalu kita bisa tulis adik-adik di bagian bulatannya. Adik-adik bisa tulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang mana saja boleh, karena artinya sama. Artinya, adik-adik mengucap syukur untuk apa saja. Kakak akan tuliskan bahasa Inggris ya. I am thankful for. Nah, setelah itu kita lem ya. Lem bagian tengahnya. Lemnya yang rata supaya tertempel semua ya. Setelah itu ditempel di tengah-tengah bunganya. Nah. Ya. Adik-adik setelah itu bisa tulis. Adik-adik bersyukur karena apa saja? Bersyukur untuk Papa, Mama. Terus apa lagi adik-adik? Untuk kakak, adik. Juga adik-adik bisa tulis mengucap syukur untuk guru, untuk kakak-kakak sekolah minggu. Lalu bisa tulis, mungkin kalau adik-adik punya binatang peliharaan, mungkin adik-adik bisa tulis juga mengucap syukur untuk binatang peliharaannya. Kalau kakak ada dogi nih namanya Fluffy. Kakak tulis deh namanya Fluffy. Oke. Nah, udah tulis ya. Sekarang kita buat bagian belakangnya. Bagian belakangnya dilingkarin saja. Nah, sampai sini biar ketemu ujungnya. Lalu dijekrek deh. Jekrek. Oke. Nah, yang dijekrek di bagian bawah ya. Taruh di bawah. Sekarang kita mau tempel bunganya ke batangnya. Kita tempelnya pakai double tape supaya lebih kuat tempelannya ya. Kita gunting dan tempel. Tadi lihat tulisannya begini ya, jadi tempelnya begini lurus. Ya. Nah, kita buka ya selotip double tape-nya. Lalu ditempel deh seperti ini di tengah, biar nanti bisa ditaruh di atas mejanya adik-adik. Kalau lagi belajar, lagi bikin tugas, adik-adik bisa lihat dan ingat untuk selalu mengucap syukur. Nah, seperti ini adik-adik bisa tekuk sedikit ya, supaya dia mau berdiri seperti ini. Sudah. Jadi adik-adik ya ditaruh ya di atas meja biar adik-adik selalu ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Baiklah, sekian aktivitas hari ini. Sampai
Sampai jumpa lagi nanti. Dah.